sahabat Bepom, ketemu lagi di episode yang baru. Akhirnya setelah sebulan lebih tidak ada episode yang baru. Di hari ini kita rekaman lagi, kita mengudara lagi di episode baru Radio Anti Piretik di bulan Maret ya. Jadi hari ini as usual Radio Anti Piretik ini merupakan sebuah podcast yang diselenggarakan sama Agen Perubahan Balai Besar POM di Bandung with your host. Kenalin, saya Komang Andaru Pradipta aka Big John, dan hari ini aku nggak sendiri, ditemani dengan host saya yang kece. Namanya siapa? Marina. Jadi hari ini Mas Komang spesial ya, karena narasumbernya banyak, jadi hostnya juga harus banyak. Iya, jadi butuh backup. Oke, butuh siap. backup. Dan kali ini kita ngebahas sesuatu yang sifatnya achievement, penghargaan. Karena seperti yang kita tahu bulan Januari ya? Januari pas ulang tahun Bepom. Januari atau Februari? Nah, nanti kita tanya aja langsung sama narasumbernya. Betul. Itu Balai Besar POM di Bandung itu mendapatkan 2 achievement. Yang pertama, nanti kita akan tanya lagi ya narasumber. Dan untuk ngebahas itu ada 2 narasum kita yang sudah hadir secara happily. Selamat dulu ya. Secara happily, yaitu ada Ibu atau Kak Apin panggilannya. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan yang kedua ada siapa? Marin? Ada Teh. Aku manggilnya atau dia aja memperkenalkan diri sendiri deh. Siapa Teh Nisa? Halo. Sudah diundang. Oke, terima kasih kembali. Wow. Kita pengen tahu nih, sebagian tadi udah dijelasin ya, bahwa Balai Besar POM di Bandung itu awal tahun lah ya. Awal tahun ini kita mendapatkan 2 penghargaan yang cukup bergengsi ya sih kalau aku boleh bilang ya. Nah, yang pertama nih dan yang kedua, boleh dong dari Narsum nih menjelaskan apa sih penghargaan itu? Nah, terima kasih. Sapa dulu sama sobat-sobat Bepom, Sampurasun. Rampes. Kita ketemu lagi. Jadi hari ini spesial ya, karena mau membahas prestasi. Kalau ditanya prestasi yang lagi dibicarakan di sini, yang mau dibahas di sini itu, kemarin Balai Besar POM di Bandung dapat apresiasi sebagai tim agen perubahan terbaik pertama kategori UPT di Badan POM gitu. Jadi kalau saya di sini mau cerita sedikit sharing tentang perolehan Balai Besar POM di Bandung sebagai tim agen perubahan terbaik kategori UPT Badan Pengawas Obat dan Makanan gitu. Kalau Tenisa gimana Tenisa? Kalau saya alhamdulillahnya dikasih penghargaan sebagai pegawai berprestasi kategori P3K. Berprestasi, kalau boleh tahu, kalau AOC juara berapa, terus kalau P3K-nya juara berapa Teh? Tingkat nasional ya? Kalau tingkat nasional ini kemarin dapat peringkat kedua. Peringkat 2 tingkat nasional, peringkat 1 tingkat nasional BKOC. Mantap. Alhamdulillah. Keren. Terus, nah sebelum akhirnya menerima penghargaan tersebut ya, ini tuh sebelumnya tuh kayak ada semacam ini gak sih penyaringan atau event tertentu gitu, sehingga akhirnya ada semacam lomba atau kompetisi yang diselenggarakan hingga akhirnya AOC ataupun bagi Tenisa sendiri mempersiapkan itu tuh gimana gitu? Apakah ada semacam event atau lomba gitu yang nantinya ini bakal ada semacam penghargaan loh atau reward loh gitu. Jadi intinya sih pertama tahu pada akhirnya akan diberi penghargaan itu informasi dari mana tuh? Oke, jadi sedikit cerita, kita flashback sedikit ke bagaimana sebetulnya si lomba tim agen perubahan ini. Jadi memang lomba ini tuh sudah ada setiap tahun, Bli. Jadi memang setiap tahun tim agen perubahan, mungkin kan karena kita sama-sama tim agen perubahan ya, sama ya. Jadi setiap akhir tahun itu kita diminta buat laporan dan itu jadi salah satu penilaian untuk lomba kategori itu tadi tim agen perubahan, baik level UPT maupun level pusat ya, seperti itu, level tingkat di pusat. Nah, kemudian dari situ, dari laporan yang kita submit, nah itu dinilai laporannya, ada bobot-bobotnya tuh, saya juga nggak hafal, tapi ada bobot-bobotnya. Dan kemudian setelah itu muncullah top 6
terbaik kita bersama balai besar dan balai yang lain, 6 terpilih buat masuk ke tahap selanjutnya. Dan di tahap selanjutnya ini yang yang berbeda gitu ya, yang benar-benar kami persiapkan itu adalah presentasi dan video. Jadi kalau di awal tuh semuanya bikin laporan dan video laporan, kemudian dari yang 6 ini kita bersaing lagi nih untuk mendapatkan top 3 ini dengan cara itu tadi. Jadi kita di judge, ada jurinya, kemudian kita bikin presentasi dan kita tampilkan video tentang ASN berakhlak. Nah, dari nilai-nilai itu, nilai presentasi, nilai laporan, nilai video, kemudian juga nilai data dukung kita, akhirnya terpilihlah 3 unit gitu ya, top 3 dari penilaian tim agen perubahan gitu. Beli 3 tuh dari mana aja ya kalau boleh tahu? Nah, 3 itu pokoknya juara 3-nya itu Banjarbaru, juara 2-nya mana ya? Lampung kalau nggak salah, juara 1-nya Bandung. Alhamdulillah gitu. Oh. Jadi yang agak benar-benar dipersiapkan khas gitu ya, berbeda dari yang lain, itu hari penjurian ketika kita presentasi dan dinilai oleh jurinya itu waktu itu ada Bapak Inspektur, ada Pak Yudi, Pak Inspektur 2, kemudian ada Bapak Sestama gitu, ada juga dari Menpan kalau nggak salah, pokoknya ada dari beberapa instansi gitu. Jadi itu agak grogi gitu ya, tapi ya alhamdulillah kita bisa melewati itu. Tim agen perubahan Balai Besar Pemudi Bandung akhirnya bisa mendapat apresiasi sebagai tim agen perubahan terbaik. Gitu. Penilaiannya tuh berarti melibatkan lintas sektor luar ya? Iya, untuk jurinya tuh ada dan dari penilaiannya juga itu ya? seperti itu. Mantep. Kalau misalnya ini nih, tadi kan AOC itu kan tim AOC, dan di Balai Besar POM di Bandung itu kan cuma ada 1 ya. Nah, kalau misalnya Teh Nisa nih, gimana waktu awalnya kan P3K di Balai Besar POM di Bandung kan nggak cuma Teh Nisa doang nih kan yang harus dicalonkan. Nah, itu proses awalnya gimana sih Teh Nisa? Maksudnya dari tahap bisa Teh Nisa terpilih mewakili Balai Besar POM di Bandung sampai bisa ke tahapan dapat juara 2 tingkat nasional. Dan kayaknya juga baru kali ini ya. In history BPOM tuh baru sekarang ada penghargaan P3K ya. Iya, betul. Kalau sebelum-sebelumnya sih kan ya kalau PNS ataupun ASN mah udah rutin tiap tahun Iya, gitu iya. kan. Dan first banget di tahun 2026 ini tiba-tiba ada penghargaan untuk itu gitu. Which is great sih kalau menurut aku. Dan langsung Balai Besar POM di Bandung langsung dapat podium. Gitu, langsung dapat podium untuk mendapatkan suatu kehormatan itu gitu. Boleh? Teh Nisa jawabannya gimana? Jadi awalnya itu dapat surat ya, dapat surat dari bagian tata usaha. Di situ diminta untuk pencalonan P3K untuk sebagai pegawai berprestasi seperti itu. Nah, diminta itu tiga calon. Oh, jadi ada 3 nama ada dari 3 BPOM nama Bandung. yang dicalonkan dari Balai Besar POM di Bandung. Salah satunya saya gitu ya. Nah, di situ ada pengisian forum untuk data diri dan lain-lain. Nah, salah satunya ada terkait inovasi. Nah, saat itu waduh apa nih inovasi yang harus diangkat. Terus kemudian karena saya sebagai petugas layanan publik gitu ya, yang saya pilih waktu itu adalah inovasi Kabayan. Kemudian Kabayan itu boleh diceritain nggak apa bagi teman-teman iya. yang belum tahu tentang Kabayan? Jadi ada 2 inovasi awalnya yang saya tulis waktu itu, ada inovasi Kabayan dan SITE, dan itu memang istilahnya pekerjaan sehari-hari ya, sebagai petugas pelayanan publik memang sebagai pelaksana inovasi tersebut gitu ya. Kabayan itu WhatsApp layanan publik BPOM Bandung. Di situ pelaku usaha, kemudian masyarakat umum bisa menghubungi layanan publik kami melalui WhatsApp. Jadi dari yang tempat yang jauh gitu ya bisa diakses di mana saja, kapan saja seperti itu. Untuk SITE itu tipenya telekonsul ya, video, Gmeet ya, Google Meet seperti itu, juga memudahkan pelaku usaha dan masyarakat lainnya untuk mendapatkan layanan seperti itu sih. Jadi yang kemarin diangkat itu memang yang sudah dilaksanakan gitu ya, mungkin nggak ada inovasi yang diciptakan, tapi saya sebagai pelaksana inovasi gitu. Jadi dari 3
dikirim dari TU berarti seleksi ya? Iya, dari Dikirim satu atau dari bagian tata dikirim usaha, pusat? dari bagian tata usaha itu 3 orang melengkapi form, kemudian data dukung, kemudian dikirim ke pusat. Oh 3 nama, jadi dari situlah pusat yang menseleksi tahapan selanjutnya sampai akhirnya Tenisa bisa meraih podium juara 2. Ya, sebelumnya ada 6 besar ya. Oh 6 besar dulu. Tetap ya? Tadi Sama enam mungkin terus seperti yang OC Sama kayak OC ya, tadi ada Ada 6 juga. gitu. Kemudian Jadi disaring lagi jadi 3 gitu ya. pada saat 6 besar itu ada persyaratan untuk upload video ya. Oh jadi kalau di awal nggak ada, Nggak di Jadi awal nggak ada. di surat itu memang sudah disampaikan kalau lolos di 6 besar akan ada persyaratan untuk mengupload video promosi. Oh, jadi yang video kemarin itu nggak langsung dari Dari awal. ya? Udah. Oh. Jadi setelah ada 6 besar. Sama ini tadi kan AOC tuh ada bagian paparan atau presentasi. Nah kalau P3K sendiri ada juga atau? Nggak ada sih. Oh berarti dari Jadi hanya dari data video. dukung dan video berarti setelah 6 besar. Oh berarti ada perbedaannya di situ. Iya. Ya makanya katakanlah kan misalnya berarti kan ada penyaringan ya berarti ya, dari 6 terus kemudian jadi 3 atau ya syarat khusus atau quote unquote itu lomba lah ya. Ada satu kompetisi yang emang harus dijalankan di situ sehingga akhirnya para nominator atau nominasi ini harus punya effort nih ya nggak, Mar? Punya effort kira-kira apa nih kan tadi mungkin dari Kapin sama Tenisa udah jelasin bahwa oh kira-kira ini loh yang bakal dijadikan apa ya presentasinya lah gitu ya atau Ini yang dijual atau ditunjukkan gitu kan ke publik ataupun pada penilai gitu loh. Nah kalau dari segi kita ngomongin usaha nih ya effort nih, kalau dari KB sendiri sebagai koordinator AOC Bandung itu tadi laporannya berarti dari tahun 2025 1 tahun. 1 tahun sebelumnya ya kan. Iyalah 2025 kan baru sekarang. Gimana sih? Dia baru raportnya per 1 tahun. Oh, reportnya untuk per 1 tahun itu. Nah, usaha yang dilakukan itu emang hanya sekedar ngumpulin dokumen doang atau gimana Gabi? Nah sebenarnya ini sedikit cerita juga ya bahwa sebenarnya saya ini menjadi koordinator agen perubahan itu baru di penghujung 2025 ya. Jadi di sekitar bulan Agustus September karena koordinator tim agen perubahan Kang Heri, halo Kang Heri. Nah harus nonton nih. harus nonton nih Kang Heri karena ini juga ada betul-betul maksudnya perjalanan ya karena prestasi ini tuh bukan prestasi perorangan sekali lagi. Jadi ini tuh adalah prestasi tim yang mana tim ini juga pasti bukan hanya timnya saja yang berkontribusi, pasti semua pihak di kantor ini tuh berbentuk kontribusi karena kan agen perubahan itu kan sebenarnya outputnya adalah perubahan yang terjadi di organisasi gitu ya. Jadi di kantor ya benar di kantor kita itu dalam hal ini Balai Besar di Bandung. Nah saya baru menjadi koordinator itu meneruskan perjuangannya Kang Heri di Agustus atau September 2025 karena Kang Heri kebetulan tugas belajar gitu. Jadi sebetulnya yang dikumpulkan di laporan itu adalah perjalanan AOC selama 1 tahun. Nah, tetapi kemudian yang agak berbeda itu dari laporan-laporan kami sebelumnya, mungkin karena ketika saya tinjau lagi gitu ya laporan, terus saya sempat juga melihat laporan-laporan yang pemenang nih sebenarnya apa sih daya tariknya gitu. Nah, ternyata memang kelebihannya itu adalah laporan yang komprehensif. Jadi kan sebetulnya prestasi itu bisa dilihat dari apa? Dari capaian. Nah, capaiannya itu komprehensif, dampak, output. Nah, seperti itunya tuh, oh ternyata itu tuh benar-benar dikupas dan disajikan dengan baik gitu. Nah, tambah lagi karena saya aduh. belum disalin. Nah, ini ada pesanan sampai Notif suruh belanja nih sama lebaran. Karena apa nama tuh? Kan jadi lupa saya. Komprehensif. Karena harus komprehensif, jadi saya harus sebagai waktu itu adalah baru gitu ya, baru walaupun saya sebenarnya dari awal sudah bergelut di AOC, tapi kebetulan sudah pensiun dari koordinator, kemudian menjadi supporting, kemudian tiba-tiba naik lagi kan pasti ada sesuatu yang berbeda dengan tim yang baru gitu. Nah di situ saya dalam menyusun laporan tuh saya kebetulan mencantumkan SWOT. Gitu, SWOT sebenarnya analisis SWOT. Yang mana sebenarnya itu saya perlukan sendiri sebenarnya ketika saya mau masuk gitu ya, mau bergabung di tim ini dan jadi koordinator, saya harus tahu nih tim saya tuh sebenarnya
SWOT-nya tuh apa, gitu, strength, weakness, opportunity dan threat-nya tuh apa. Nah itu sebetulnya saya saya bikin gitu ya, saya analisis sendiri dan kebetulan melihat laporan sepertinya ini juga jadi satu yang menjadi latar belakang yang bagus gitu, bagaimana before afternya Balai Besar Pomdi AOC Balai Besar Pomdi Bandung, sehingga saya memasukkan juga analisis SWOT, kemudian menyajikan data dampak yang sebisa mungkin komprehensif gitu. Jadi mungkin itu juga salah satu kekuatan dan katakanlah kalau kita bandingkan dengan laporan kita sebelumnya, itu jadi salah satu effort lebih dan nilai plus sih kalau menurut saya gitu. Saya yakin teman-teman AOC yang lain juga sama, pasti membuat laporan dengan baik gitu. Nah cuman kalau dibandingkan dengan kita sebelumnya, itu sih sebenarnya yang effort lebih. Jadi benar-benar membuat laporan, seluruh tim terlibat dan diajak sama-sama kita belajar menganalisis lebih dalam tentang dampak dari inovasi kita masing-masing. Itu sih kayaknya. Mungkin ada manajemen resiko yang menjadi suatu prioritas gitu, dari semua inovasi yang dimiliki oleh AOC. Kemudian sama KAP ini diformulasikan bahwa adanya manajemen risiko tadi sehingga ketahuan nih. Iya, jadi mana yang kita mau problemnya apa, dan kemudian solusinya nanti seperti kita, apa. mana yang sebenarnya inovasi unggulan, mana yang dampaknya sudah terasa, mana yang masih harus dikembangkan. Kemudian juga setelah diskusi melihat timnya, komposisi timnya, ada macam-macam generasi usia, macam-macam kompetensi, dicoba disesuaikan lagi gitu. Dan kemudian kalau saya sih boleh berbangga sebenarnya video AOC Balai Besar Pomdi Bandung tuh kalau menurut saya sih cukup menyentuh ya gitu. Jadi itu juga mungkin salah satu kelebihan. Jadi teman-teman video, teman-teman yang mengonsep, teman-teman yang menyusun narasi, itu semua terlibat gitu. Dan saya rasa itu sih kekuatannya tim Agen Perubahan Balai Besar Pomdi Bandung. Itu Billy. Jadi kalau dari AOC itu ini ya bukan hanya ujung di laporan, tapi memang rangkaian dari ketua AOC yang dulu, Kang Heri, kemudian diteruskan sama Teh Apin dan juga disupport sama kita anggota-anggota tim AOC. Karena kan report satu tim yang dinilai adalah organisasi, kemudian masa waktunya itu 1 tahun gitu. Jadi ya panjang. Intinya ini sih adanya kolaborasi. Iya, kolaborasi yang epic dan solid ya. Jadi hasilnya langsung podium juara 1 AOC. Nah kalau tadi kan ini, kalau Teh Apin kan harus mengkolaborasikan kan setiap komponen. Ada tadi yang bagian misalnya bagian konseptor, ada yang bagian video, bagian laporan dan yang lain-lain. Kalau Teknisa sendiri nih gimana? Kan ini kan judulnya P3K terbaik, terus membawa nama sendiri. Nah effortnya itu gimana? Apa sendiri? Apa hanya membuat laporan atau butuh data dukung juga yang satu teman-teman bagian juga perlu dibantu, atau seperti apa? Gimana Teknisa rangkaiannya atau perjuangannya untuk bisa sampai dapat prestasi yang membanggakan itu? Kalau untuk lomba ini kemarin itu yang terpenting, maksudnya yang paling effort banget gitu bikin video ya. Teknisa ini sangat introvert loh. Bikin video jujur, karena maksudnya kan belum pernah ya ini alhamdulillahnya dapat pengalaman ya, pengalaman bikin video promosi gitu ya, yang dibawa itu diri sendiri gitu ya, atas nama diri sendiri. Nah kan nggak mungkin ya bikin video sendiri, pasti kan ada rekan-rekan yang membantu. Salah satunya sutradara ada di sini. Siapa itu? Salah dua. Teh Marina dan Teh Apin. Ada rekan hidup juga. Rekan hidup penting. Makasih loh. Jadi udah dibantu di video. Waktu itu memang kan si inovasinya itu kan hanya Kabayan dan Siteng tadinya, terus ada masukan diangkat terkait tema inklusif seperti itu. Inklusif itu layanan yang memang disediakan gitu ya untuk semua kalangan seperti itu. Nah di situ nanti semua kalangan itu bisa semua latar belakang gitu ya, apakah dia keterbatasan fisik, disabilitas, atau kelompok rentan seperti ibu hamil dan lain-lain gitu. Oh jadi effortnya lebih ke pas bikin video ya. Kalau pas bikin data dukung, ubek-ubek data setahun juga nggak, atau nggak sih? gimana? Waktu itu cuma SK
SK kayak gitu sih, SK. Oh jadi kayak hasil inovasinya gitu belum ya? Tidak sampai dijabarkan kayak tadi kan Teh Apin cerita sampai monet tiap bulan kayak gitu. SK kemudian apa ya? Kalau nggak salah di upload itu kemarin ada pernah direplikasi atau tidak gitu-gitu sih waktu itu. Berarti ada di situ juga, di awal juga ada ya, setelah Iya. itu baru masuk ke tahap selanjutnya. Nah, yang layanan inklusif itu memang yang ditonjolkan kan kemarin slogannya saya pisang gitu. Jadi itu yang mungkin diperlihatkan gitu bahwa layanan publik kami ada layanan publik yang ramah kelompok rentan, ada waktu itu di videonya ada bahasa isyarat ya sedikit. Menarik tuh. Mantap. Memang Bahasa isyarat. Bahasa isyarat tuh memang udah ikonnya tuh bahasa isyarat tuh ini. Siapa lagi kalau bukan Tenisa? Iya. Karena kan kalau diperhatiin itu emang bahasa isyarat tuh udah kayak keharusan gitu. Ya nggak Mbak? Iya, Jadi di kayak layanan publik itu benar kalau Benar. inklusif semua kalangan tuh benar sih. benar. Kalau aku kan berangkat dari penindakan itu kan Iya. kadang-kadang polisi itu melakukan preskon kan. Hmm. Di suatu preskon itu pasti harus ada, si itu ya, bahasa isyarat bahasa gitu ya. Even Belum sampai situ. Masih Ya tapi kan Iya. minimal lah sudah bisa ini Iya. ya. mungkin boleh kali dicontohin gitu ya ke sahabat Depok. Kayak terserah gitu, Tenisa maunya mau bilang apa, mungkin gerakannya dulu baru nanti artinya gitu. apa ya? Contohnya? Paling pas lagi nerima tamu Oh, iya, ya, nerima paling tamu. perkenalan diri gitu apa? Itu kayak gimana tuh bahasa isyaratnya? Paling selamat siang, Iya. gitu. Nama saya Nisa, gitu. Terus? Kemudian ada yang bisa saya bantu. Adanya gini tadi. Ada. Oh, ada gini. Ada Oh. yang bisa saya bantu. Gitu. Paling awalnya aja sebagai perkenalan. Gitu. Kalau untuk selanjutnya mungkin nanti dibantu ada namanya kami menyediakan sarana prasarana kelompok rentan ya. Jadi ada kayak papan tulis, terus ada aplikasi Hirmi gitu. Oke, bagaimana rasanya setelah semua effort tadi yang udah diberikan nih dari Apin sendiri sebagai koordinator AOC, itu how's your feel gitu ketika pada akhirnya tiba pengumuman bahwa AOC di Bandung itu mendapatkan predikat sebagai AOC terbaik kan, nomor 1 lagi senasional. How's your feel? Kalau ditanya perasaan pribadi, sebetulnya lebih ke lega ya. Lega tuh karena apa? Karena bisa menyelesaikan setidaknya periode kemarin dengan hasil yang boleh dikatakan baik gitu ya. Baik untuk bisa mencapai di prestasi itu tuh ya, kalau aku pribadi sih lebih ke lega gitu. Tapi jauh lebih besar daripada itu sih bangga. Tapi bukan bangga terhadap aku sendiri gitu. Jadi bangga sama teman-temanku semua di tim gitu. Ternyata keren sih teman-teman ini gitu ya. Karena ini tuh kan kerasa mungkin ya, kayak kemarin dimana kita nyusun laporan, dimana kita berbagi tugas bikin video, konseptor, narasi, nyari bahan-bahan gitu, seperti itu kan kita bagi tugas tuh. Jadi lebih ke kayak bangga gitu ya, kayak teman-teman tuh luar biasa sih gitu. Si 11 orang plus aku 1 dan Bapak pemimpin perubahan, kita berkolaborasi untuk mendapatkan hasil itu sih lebih, kalau ke aku sendiri tuh bangga sama kalian, timku gitu ya, dan sama buat aku sendiri sih lebih ke lega aja sih. Yeay, 1 periode selesai dengan baik gitu. Gitu aja sih, beli sesederhana gitu sih sebenarnya perasaannya. Dan apresiasi juga untuk seluruh pegawai ya, karena bagaimanapun semua inovasi yang memang sudah canangkan dan dijalankan oleh AOC juga pasti ada apa istilahnya, Ya, partisipasi dari seluruh pegawai di BPOM itu sendiri gitu. Jadi baik yang terlibat langsung atau tidak, sebenarnya ini semua pasti terlibat walaupun tidak terasa gitu. Sesederhana misalnya dengan rekan-rekan kita membiarkan kita menghabiskan waktu sebentar atau mengambil waktu sebagian untuk mengerjakan pekerjaan AOC gitu, walaupun misalnya tidak terasa, bukan terasa bantuan langsung gitu, tapi sesederhana membiarkan kita untuk sedikit minta waktu untuk mengerjakan ini, atasan langsung kita, rekan kerja kita yang mungkin sedikit banyak jadi terdampak gitu ya dengan waktu kita yang sebagian tersita untuk ini gitu. Semua pasti punya andil sih. Makanya itu tadi saya bilang untuk prestasi ini tuh memang
udah mah judulnya kan memang tim ya, tim agen perubahan. Tapi kan sebenarnya yang dinilai di dampak dan segala macamnya adalah kinerja kita secara keseluruhan di Balai Besar POM di Bandung gitu. Waktu penjurian juga kalau boleh sedikit berbagi, yang ditanya itu seperti itu, inovasi balai, terus capaian dampak output, indeks persepsi korupsi dan segala macam kan itu semua adalah kolaborasi kita keluarga besar Balai Besar POM di Bandung gitu sih. So the bottom line is keberhasilan AOC adalah keberhasilan kita semua. Iya, terus kalau misalnya tadi kan Tenisa udah ceritain ke kita tadi effortnya gimana, dari proses seleksi awal bikin video, terus kita tahu sendiri kan ya kalau namanya lomba deadline-nya tuh sangat sempit gitu ya untuk menyediakan data ataupun video yang bagus. Terus akhirnya Tenisa bisa lolos dan mendapatkan podium gitu. Nah, terus kalau Tenisa sendiri perasaannya kayak gimana nih setelah mendapatkan prestasi, terus yang baru banget kan ini di sini baru banget tahun 2026 diberikan kepada Balai Besar POM di Bandung. Gimana Teh Perasaannya? Gak nyangka. Terkejut. Saingannya waktu itu dari banyak yang dari P3K yang 6 besar itu ada dari balai apa ya pokoknya yang 3 besar. 3 besarnya itu yang pertama dari Mamuju. Mamuju. Kemudian saya di peringkat kedua, kemudian peringkat ketiga Balai Tasik. Ya nggak nyangka sih ya, maksudnya saya nggak berprestasi itu kok. Suka merendah, emang Tenisa nih. Jadi Humble to the last. Jadi ya alhamdulillah gitu ya, jadi pengalaman untuk kedepannya gitu, memotivasi aja sih supaya lebih baik lagi kerjanya. Kemudian mungkin teman-teman yang lain juga P3K yang lain mungkin bisa jadi apa ya, motivasi, inspirasi mungkin, tapi ambil yang positifnya aja. Berarti pas kemarin terima penghargaan langsung ketemu sama Bapak Kepala Badan? Iya, langsung naik podium, alhamdulillah, terus jabatan tangannya. Oh, jabatan namanya terpampang nyata di layar ruangan yang sebesar itu. Luar biasa. Luar biasa. Bangga nggak? Bangga. Jawabannya mau apa nih? Nanti kita selesaikan setelah ini ya. Kalau mau secara pegawai, bangga dong. Apalagi kan tadi kan dibilang bahwa penghargaan untuk P3K ini merupakan sesuatu yang brand new lah gitu ya di sejarah BPOM itu sendiri gitu. Baru tahun inilah gitu untuk dicanangkan gitu. Wow. Mantap ya. Tegang amat sih, jangan tegang. Orang yang ngobrol biasa. Iya. Lanjut Mas Komang. Saking bingung nih. Kok gue belum pernah ya? Gimana caranya ya biar besok-besok gue yang ditanya gimana perasaannya dapet podium gitu. Jadi apa dia? Bingung mau nanya apa aja. Mau mikir tahun depan kayaknya boleh nih ikutan. Kalau dituju. Kalau namanya keluar itu juga. Tapi lagian ya udahlah. Maksudnya itu suatu kebahagiaan diri sendiri, tersendiri bagi sendiri gitu. Nah untuk Kak Apin nih gitu ya, dari penghargaan yang tadi udah diterima ya, kedepannya itu baik dari persepsinya Kak Apin sendiri ataupun posisi Kak Apin sebagai koordinator AOC sendiri ya gitu ya, dengan penghargaan yang diterima dan baru sebagai AOC terbaik senasional, kemudian juga kita udah berjalan di tahun yang baru, di awal tahun ini masih bulan Maret. Nah dari Kak Apin sendiri tuh pengennya nih AOC itu dikenal seperti apa sih gitu, karena gini ya guys, fellas, ada suatu stigma yang berkembang bahwa AOC itu adalah event organizer UPT. IOC ya. IOC. Ada semacam event. Jadi BPOM tuh, maksudnya UPT itu punya event organizer namanya AOC gitu. Itu ada satu stigma yang cukup lama berkembang dan itulah yang ada gitu, yang dikenal oleh khususnya sendiri di internal Badan POM gitu. Nah, dengan adanya penghargaan ini, kemudian kita juga
memasuki di awal tahun yang baru gitu. Dari kami sendiri pengennya dikenalnya tuh seperti apa sih AOC itu sendiri? Wow, berat ini pertanyaannya. Sengaja. Ya. Sengaja. Jadi kan sebenarnya nih kalau misalnya mau kita flashback yang AOC ini kan sebenarnya ada berapa ya? Kalau nggak salah 7 fungsi AOC itu macam-macam. Tapi intinya sih kalau dari saya pribadi lebih ke AOC itu sebetulnya adalah mungkin mediator dan penggerak. Jadi sebetulnya mediator dan penggerak ini itu nggak bisa kita aja yang bergerak, kita aja. Mediator kan berarti ada someone atau ada outside kita gitu ya, ya kan? Karena kita mediatornya nih, jadi kan ada lingkungannya, ada seseorang atau banyak pihak gitu. Jadi harapannya sih itu ya, jadi sebagai penggerak dan mediator gitu. Jadi penggerak itu yang bisa ngajak bareng-bareng semua untuk bergerak gitu. Tapi artinya semuanya bergerak, kita sama-sama loh bergerak. Betul. Gitu. Sama kayak mediator juga, ketika mediator kita bisa oke, mungkin kita kita dipercaya untuk bisa mengawal inovasi dan segala macam. Nah, kita punya helikopter view untuk melihat oh sebenarnya ini baiknya gimana ya inisiatif dan segala macam, mungkin kita dipercaya untuk itu gitu. Jadi bisa memediasi dari masalah ke solusi atau dari pihak lain ke pihak satu ke pihak lainnya, seperti itu sih. Jadi ya itu pengennya sih lebih difungsikan sebagai kembali ke dulu dasar hukum dibentuknya AOC gitu ya, sebagai penggerak sih terutama. Jadi kuncinya adalah oke lah kalau sebagai penggerak, tapi kita gerak sama-sama gitu. Jadi jangan sampai ini juga yang mau saya iklankan kepada semua para user AOC gitu ya, supaya User AOC itu siapa? Ya banyak. Semua pihak gitu yang merasa butuh untuk melibatkan AOC seperti itu, bahwa kita ini adalah penggerak. Jadi kita gerak sama-sama, kita inisiatif boleh, kita bisa mungkin karena kita punya circle yang pilihan ini gitu ya, terpilih dari masing-masing poksi, perspektif dari perwakilan masing-masing poksi untuk pembahasan, untuk hal-hal yang kita bisa lebih spesifikkan itu oke gitu. Tapi ketika misalnya tadi menanggapi si stigma IOC itu pelan-pelan harus kita rubah sih sebenarnya gitu, bahwa kita ini penggerak, yang artinya penggerak itu kan harus ada yang bergerak bareng-bareng, kita bergerak gitu. Jadi misalnya kita punya satu tujuan atau punya satu event atau punya satu target, melibatkan AOC, tapi kita bergerak sama-sama. Itu sih pengennya ya seperti itu, karena sama semuanya juga punya tugas fungsi masing-masing gitu ya. Tapi kita dapat kehormatan, kelebihan, atau dapat ujian, atau dapat berkah, dapat tantangan untuk dapat tambahan nih sebagai AOC gitu. Jadi ayo kita gerak sama-sama, kita capai target kita sama-sama gitu. Ya tadi yang dibilang kan kolaborasi. Betul. Jadi intinya sih ya balik lagi ke berakhlak itu tadi kan. Kan salah satunya berakhlak itu adalah kolaborasi seperti itu. Karena pasien beli nih, mumpung bisa ngiklan nih ya. Iya, boleh. Ketika jadi AOC, masih banyak waktunya, boleh. Ketika AOC ini dilibatkan terlalu diberikan sebagai IOC, nanti tenaganya itu akan habis. Padahal sebenarnya orang-orang ini adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh para tim, atasan langsung yang sudah berinteraksi, dipilih karena dia punya misalnya pemikiran, inovasi, atau misalnya bisa sebagai mediasi penggerak gitu. Orang-orang ini adalah orang-orang pilihan. Ketika energinya habis untuk energi dan waktu yang terbatas, yang kita sama-sama terbatas nih waktunya habis untuk sebagai IO, murni sebagai IO, nanti bakat-bakat terpendam atau harapan-harapan yang lebih yang kami emban ini jadi akan sulit gitu untuk kami capai gitu sih. Jadi kenapa kita bareng-bareng kayaknya lebih seru deh. Ya, jadi mungkin kalau boleh disimpulkan itu AOC itu adalah inisiator, bisa jadi, dan problem solver. Problem solver bisa jadi juga, atau mungkin at least jadi katalis untuk penyelesaian masalah itu juga bisa. Katalis. Ya, jadi katalisnya nih misalnya. Katalis itu apa ya? Katalis itu apa ya? Mempercepat gitu, mancing. Bisa. Karena mungkin sebenarnya penyelesaiannya ada di teman-teman di semua pihak gitu. Mungkin kita bisa melihat, atau mungkin kita punya karena kita ada di sini, kita punya tugas untuk melihat itu semua, memanage itu semua, tapi mungkin penyelesaiannya ada di kita semua. Kita semua bisa kok. Ya. Walaupun memang secara struktur penunjukan AOC itu ada. Betul. Ya nggak sih? Ada kategorinya juga sih. Iya, ada kategorinya, ada seorang ini dia punya tanggung jawab di sini gitu katakanlah. Tapi kalau menurutku everyone can be agent of change nggak sih, bagi dari segi ide, ya nggak? Karena namanya setiap masalah itu kan siapapun atau apapun masalah itu bisa aja terjadi kan. Betul. Dimanapun, di posisi apapun gitu kan. Nah, memang hadirnya AOC ini adalah tadi gitu ya, merupakan satu inisiator
dan sebagai apa katalis. Kalau aku pengen jadi penggerak, kalau misalnya pun penggerak oke sih kayaknya. Jadi kita sama-sama bergerak gitu. Oke, misalnya kita jadi simpulnya atau kita yang jadi tadi ya katalis yang mempercepatnya itu oke sih gitu. Tapi kita gerak sama-sama. Betul. Aku mau nanya nih sama Tenisa nih, kan tadi udah dapat label berprestasi tingkat nasional. Nah, setelah itu ada perubahan nggak sih dalam diri Tenisa atau di ruangan atau malah jadi beban gitu, gimana Teh? Boleh coba spill dikit gitu, gimana setelah ada label berprestasi tingkat nasional gitu, gimana Teh? Boleh? Nggak ada yang berubah. Kecuali diundang di acara yang bergengsi ini. Jadi sekarang diundang Unarsum Ya, itu aja ya perubahannya guys ya. Gak ada sih, sehari-hari tetap bekerja seperti biasa. Jadi dituntut lebih banyak nggak setelah jadi berprestasi gitu Teh? Sama aja. Oh, sama aja. Sama aja gitu. Dari dulu juga sudah banyak. Keluar nih di sana mulai terpancing. Enggak. Mau iklan lagi ya? Tapi Nisa ini memang kesayangan para tamu loket layanan sih. Nisa ini memang sabar. Kemudian ya jadi sabar-sabar aja. Kalau Nisa ini jadi kalau udah di kantor milik semua pengguna layanan. Sabar ya Pak. Iya. Termasuk enggak. Gitu. Jadi Nisa ini kesayangan karena memang Nisa ini kelebihannya kalau menurut saya dia itu tenang. Jadi dengan semua problematika yang ada di loket gitu ya, orang macam-macam dengan berbagai masalahnya, mungkin bukan pengen marah sama kita, emang lagi marah aja gitu. Nah Nisa ini termasuk yang tenang gitu, walaupun sebenarnya itu ketenangan kita itu bukan sembarang tenang ya, itu menyerap energi sebenarnya. Jadi kalau dipahami aja, kalau misalnya agak-agak ada lagi low bed ya terima aja, karena memang jadi petugas loket itu luar biasa sih, menyerap energi dari yang bahagia sampai yang itu tadi gitu. Marah mungkin bukan marah ke kita, tapi ya emang pengen marah aja dia gitu. Tapi kan ngalamin sendiri kan. Iya, gitu. Salah sih menghadapi konsumen. Dan Macem-macem. Iya, macem-macem, dan Tenisa tuh bisa dibilang paling favorit ya, karena kadang-kadang bukan harinya dia pun special request maunya sama Tenisa aja gitu. Silakan Bu, loket saya kosong, mau tunggu Bu Nisa aja. Oke, baik. Bener ya, favorit kan ya Mas Bambang ya? Makasih. Aduh, oke, ini last but not least, ciri khasnya radio di Parenting itu di-endingin oleh pesan inspiratif. Oh wow. Mungkin pertama dari Dari Nisa dulu boleh nggak sih gantian? Boleh. Apa ya? Pesan inspiratif. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Karena pengertian banget. Ya, melayani dengan ikhlas kita aja lah. Kelihatannya dari sini katanya Emang ini banget sih. Emang wow. Kalau sekarang tuh stoik abis. Apa tuh? Stoik banget, stoikism. Oh. Kalau dari kami sendiri, apa ya, kalau sebagai personal ya, ini sebagai personal yang selalu ingat dari pesan almarhum papaku, jadilah orang yang bermanfaat, itu aja sih. Jadilah orang yang bermanfaat itu konteksnya sangat luas gitu. Kita semua punya peran. Mungkin saya di sini sebagai koordinator AOC, saya juga sebagai anggota AOC juga, saya juga sebagai petugas Infocom, saya juga sebagai anggota Balai Besar Pom di Bandung, saya sebagai personal, saya sebagai orang tua, saya sebagai anak, saya sebagai istri. Intinya jadilah orang yang bermanfaat gitu. Jalankan amanah yang kita emban dengan sebaik-baiknya dan percaya setiap orang itu punya peran. Itu aja sih. Aku tuh seneng kalau bisa encourage orang bahwa semua orang tuh punya peran loh gitu. Tampak atau tidak tampak, merasa atau tidak merasa, tapi semua orang tuh punya peran. AOC atau bukan gitu. AOC atau bukan, posisi atau tidak posisi misalnya gitu ya. Semua orang itu punya peran, semua orang itu pasti punya manfaat gitu. Dan percayalah, kalau kita memberikan kemudahan orang lain kepada orang lain, kemudahan itu akan kembali kepada kita dalam bentuk yang lain sekarang atau kapan. Tapi percaya kemudahan yang kita alami mungkin salah satu buah dari kemudahan yang kita berikan kepada orang lain. Kemudahan kita hari ini mungkin jadi hasil karya effort orang lain, dan mungkin kita juga harus effort demi kemudahan orang lain. Itu aja sih. Emang nggak salah ya narasumber kita kali ini. Emang nggak salah. Bekerja dengan ikhlas dan jadilah bermanfaat Bagi orang lain. Tadi itu dia sahabat tuh. Apa tuh? Mitra harus sendiri. Aduh, gak ada tisu. Aman. So, itu dia tadi sahabat Bepom, my good fellas, dimanapun semuanya berada. Pembicaraan kita antara
Kak Apin sebagai koordinator AOC dan Teh Nisa sebagai pegawai P3K terbaik tahun 2026 kan jatuhnya ya. 2025. 2025 tapi diberikannya pas tahun 2026 ya. Semoga tadi pembicaraan kita ada manfaatnya buat semua pendengar. Makasih banget nih yang sudah menyempatkan waktunya buat Kak Apin sama Teh Nisa. Makasih banget udah jadi tamu di Radio TV Retik. Dan buat teman-teman sahabat Bepom Good Fellas di luar semua di manapun itu, jangan lupa untuk follow kita di Spotify, YouTube, dan jangan lupa untuk follow semua akun media sosial kita di Bepom Bandung ya, apakah itu di Facebook, di Instagram, di Twitter. Sekali lagi thank you banget yang udah dengerin. See you di another episode dari Radio TV Retik. Salut. Dadah. Assalamualaikum. Terima kasih.